Kromatin adalah kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus. Pada saat sel akan membelah, maka kromatin akan memendek, menebal, serta membentuk struktur yang kita sebut sebagai kromosom. Pada gambar di samping, kita bisa melihat karyotipe atau pola tampilan kromosom pada suatu spesies. Dan di gambar ini, kita bisa melihat karyotipe pada manusia. Pada gambar, kalian bisa melihat bahwa setiap kromosom berpasangan, yang kita sebut sebagai kromosom homolog, di mana kromosom homolog ini memiliki bentuk, ukuran, dan juga komposisi yang hampir sama atau sama. Nah, pada sel somatik atau pada sel tubuh, inti sel akan mengandung kromosom yang berpasangan atau yang disebut sebagai diploid, yaitu 2 set kromosom. Sehingga jumlah kromosom pada sel tubuh manusia adalah 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks. Kromosom seks ini akan bergantung pada jenis kelaminnya. Jadi kalau pada laki-laki, maka dia akan memiliki kromosom seksnya yaitu XY. Sedangkan pada wanita, kromosom seksnya adalah XX. Bagaimana dengan jumlah kromosom pada sel kelamin manusia? Inti sel pada sel kelamin akan mengandung set kromosom haploid atau N, yaitu kromosom yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, pada sel telur akan memiliki 22 kromosom autosom dan 1 kromosom X. Sedangkan pada sel sperma bisa memiliki 22 kromosom autosom ditambah dengan 1 kromosom X atau 22 kromosom autosom ditambah dengan kromosom Y. Berikut adalah struktur dari kromosom. Kita bisa melihat ada bagian yang disebut dengan sentromer, kromatid, telomer, dan juga ada kromatid saudara atau sister kromatid. Kromatid sendiri merupakan badan kromosom. Pada kromatid terdapat kromomer, yaitu lokus yang menyimpan materi genetik berupa protein dan histon. Sedangkan sentromer sendiri adalah daerah pelekatan untuk kromatid saudara. Sentromer berfungsi sebagai daerah pelekatan kromosom pada benang spindle pada saat pembelahan sel. Sedangkan di ujung kromosom akan terdapat telomer. Telomer adalah segmen ujung pada DNA kromosom. Di dalam kromosom terdapat untai DNA, yang mana berfungsi sebagai penentu sifat-sifat genetik pada suatu organisme. Pemintalan dan pengemasan DNA di dalam kromosom terjadi pada tahap profase. Kita bisa melihat bahwa untaian DNA akan memintal kepada protein yang kita sebut sebagai histon dan membentuk struktur yang dinamakan sebagai nukleosom, yaitu unit dasar pada kromosom. Nukleosom-nukleosom ini kemudian akan tersusun padat dan terpilin dan membentuk lipatan yang disebut sebagai selenoid. Lipatan selenoid akan tersusun padat membentuk benang kromatin. Benang-benang kromatin yang memadat akan membentuk kromatid. 2 kromatid kembar akan disebut sebagai kromosom. Bentuk kromosom dapat dibedakan berdasarkan letak dari sentromer pada suatu kromosom. Yang pertama adalah metasentrik, di mana sentromernya berada tepat di tengah di antara kedua lengan kromatid. Hal ini menyebabkan kromosom berbentuk seperti huruf V. Yang kedua adalah submetasentrik, di mana kita bisa melihat bahwa sentromernya tidak tepat berada di tengah-tengah. Hal ini menyebabkan lengan yang satu akan berbentuk lebih panjang dibandingkan dengan lengan kromosom yang satunya. Yang ketiga adalah akrosentrik. Pada akrosentrik, sentromer berada di ujung, hampir di ujung, sehingga akan membentuk satu lengan yang sangat pendek dan lengan lainnya yang sangat panjang, sehingga ukuran lengannya tidak seimbang. Yang terakhir adalah kromosom telosentrik. Pada kromosom telosentrik, sentromernya tepat berada di ujung kromosom. Hal ini menyebabkan kromosom terlihat seperti huruf I. Setelah kita membahas tentang kromosom, maka berikutnya kita akan membahas tentang gen. Gen sendiri dapat diartikan sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas dari suatu organisme. Jadi, satu gen itu akan mengendalikan satu sifat hereditas.
Contohnya kita bisa lihat yang ada pada gambar ini, di mana ada gen yang memang berfungsi untuk mengendalikan warna rambut, jenis rambut, gen untuk warna kulit, tinggi badan, dan juga bentuk rahang. Lalu, bagaimana hubungan antara kromosom dengan gen? Jadi, setiap kromosom tersebut memiliki ratusan lokus. Nah, di dalam lokus tersebut bisa terdapat satu gen. Sehingga apabila kita memiliki ratusan lokus, maka di dalam sel bisa terdapat ribuan gen. Setiap gen ini akan menempati lokus tertentu pada kromosom di nomor tertentu. Contohnya kita bisa lihat lagi di gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dua kromosom. Yang pertama adalah kromosom nomor 1 dan yang kedua adalah kromosom nomor 3. Di kromosom-kromosom ini terdapat lokus-lokus yang berisi gen yang akan menentukan sifat hereditas dari suatu organisme. Kita bisa lihat bahwa gen-gen yang dibawa pada tiap kromosom berbeda-beda. Contohnya, pada kromosom 1 akan terdapat gen warna rambut, gen jenis rambut, gen yang menentukan warna kulit, gen yang menentukan tinggi badan, dan juga gen yang menentukan bentuk dari rahang. Sedangkan di kromosom 3, kita akan menemukan lokus-lokus yang berisi gen yang akan menentukan golongan darah, resus darah, bentuk hidung, dan juga bentuk mata. Selain itu, setiap kromosom homolog akan memiliki lokus yang bersesuaian dan juga mengandung gen yang bersesuaian. Terminologi berikutnya yang harus dipahami adalah alel. Alel dapat didefinisikan sebagai pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Contoh dari sifat alternatif adalah ketika kita membicarakan gen B, yaitu gen yang menentukan warna dari bunga. Gen tersebut bisa ditulis sebagai gen B besar, yaitu yang menentukan sifat bunga berwarna merah. Sedangkan sifat alternatifnya adalah gen B kecil, yaitu yang menentukan sifat bunga berwarna putih. Kedua pasangan gen ini homolog karena keduanya menentukan warna bunga. Namun yang satunya akan memberikan warna bunga merah, sedangkan gen B kecil akan menentukan sifat bunga yang berwarna putih. Nah, pasangan gen dalam suatu kromosom homolog disebut sebagai genotype atau genotip. Ekspresi gen yang mempengaruhi penampakan sifat disebut sebagai fenotip. Atau untuk lebih mudah dipahami, genotip adalah pasangan alelnya seperti B besar B kecil. Namun kalau fenotip adalah warna bunga yang dihasilkan. Alel atau pasangan gen dari kromosom homolog dapat dibedakan menjadi homozigot dominan, heterozigot, dan juga homozigot resesif. Kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini. Pada homozigot dominan, gen yang ada adalah gen B besar dan gen B besar pada alel yang sama. Sedangkan pada heterozigot, maka gen yang ada atau genotype yang terbentuk adalah gen B besar dan gen B kecil. Sedangkan untuk homozigot resesif, maka pada alel akan terdapat gen B kecil dan gen B kecil. Demikian materi kali ini tentang kromosom, gen, dan juga alel. Untuk materi-materi tersebut, kami menggunakan referensi dari buku Biology A Global Approach, karangan dari Campbell dan kawan-kawan, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, yang dikarang oleh Irlang Nintias dan diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.